ta'lim, meneruskan perjalanan kita di dalam menuntut ilmu. Disiplin ilmu yang paling penting yaitu terkait dengan keimanan, tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari bab yang sudah kita kenalkan berkaitan dengan al-qasam, sumpah, yang dimana kita hanya diperintahkan bersumpah hanya dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu demi Allah, demi Sang Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, dan tidak boleh dengan nama-nama yang lainnya, termasuk nama-nama para malaikat. Demi Jibril misalnya, demi Mikail, demi malaikat maut, atau yang di bawah itu semuanya, termasuk para nabi dan para rasul. Apalagi kalau hanya nama pasangan kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan, faman ahlafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa saja yang bersumpah dengan menggunakan selain dari nama Allah Subhanahu wa taala, maka telah masuk ke dalam jurang kemusyrikan, fa na'udzubillah. Nah, setelah kita fahami sumpah, sumpah adalah janji. Dan janji wajib untuk ditepati. Kalau kita berjanji dengan sesama saja, punya tanggung jawab besar untuk dilunasi, ditepati, dibayar. Bagaimana kalau janji itu atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil amanah dari kita, contohnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan sebaik-baik perupaan dari seluruh makhluk ciptaan terbaik manusia, maka kemudian untuk memuliakannya Allah perintahkan seluruh penghuni langit bersujud menghormati. Fasajadu illa iblis. Maka bersujudlah kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan karena sombong. Dari perintah dibelenjani, Allah murka. Jadilah makhluk yang terlaknat selama-lamanya. Kemudian Allah perintahkan juga kepada Nabi Adam, masuklah, hiduplah di dalam surga. Ya, bebas mau ngapain, mau makan, mau minum, bebas, terserah. Allah hanya minta satu kepada Nabi Adam, fala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah sekali-kali engkau mendekati pohon terlarang. Apalagi makan buah terlarangnya. Ini perintah Allah kepada Nabi Adam. Selagi disanggupi, Nabi Adam di mana? Di surga. Bebas mau makan, mau tinggal, mau apapun itu. Tapi ketika perintah Allah ternyata dibelenjani, apa kata Allah? Qulnah bitu minha jami'a. Ya Adam, sekalian pasanganmu, Hawa, pergi. Minggato. Lungo dari surga. Allah murka saat itu. Ketika Allah sudah punya dawuh, kemudian kok dibelenjani.
Nah, ketika kita ini bersumpah dan berjanji atas nama Allah, berarti kan kita sudah ngejak Allah itu untuk menyaksikan. Ya Allah, aku berjanji. Ya Allah, aku bersumpah atas namamu, atas kebesaranmu. Lah kok ternyata kita berkhianat. Tentu ini jauh lebih besar dosanya. Maka hati-hati, orang itu kalau sampai di level murtad, nah itu dosanya besar sekali. Makanya syariat Allah, orang kalau sudah murtad, ya itu malah dibunuh halal. Kenapa? Karena sudah melenjani, dia sudah bersahadat loh. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia sudah punya komitmen untuk itu. Bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Hanya kepada Allah saja dia mau beribadah. Lah kok jebole? Dia murtad. Berarti konsekuensi tadi yang Allah bersaksi, Allah menyaksikan itu. Kita bersaksi, Allah menyaksikan. Lah kok kemudian belenjani? Dosa besar. Maka ada narasi yang jane koyok-koyoknya bener tapi gak pas banget. Allah di dalam Quran surat Ali Imran menegaskan inna dina indallahil Islam. Bahwasanya agama di sisi Allah maksudnya apa? Yang diterima, yang makbul, yang diridhoi. Agama apa itu? Agama Islam, agama tauhid. Yang mana itu dibawa seluruh para nabi dan rasul. Sama. Akidahnya sama. Cuma hukum-hukum terkait dengan kemasyarakatan. Hukum-hukum terkait dengan cabang-cabang beribadah. Mungkin antara nabi satu dengan rasul yang lainnya beda. Tetapi kepada siapa sholatnya sama. Kepada siapa bersumpah berjanji sama. Kepada siapa berpuasa sama. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tolong ada narasi sing koyok-koyok ini rodok bener. Padahal ya salah. Islam adalah agama yang paling benar. Lek jenenge paling berarti enek sing bener liyane niku. Ya, Islam agama yang paling benar. Jenenge paling berarti enek sing bener siji, bener loro, bener telu, bener selanjutnya. Dari sing bener iki Islam sing paling bener. Lah iya tak tepak blas iki. Ya, inna dina indallahil Islam artinya Islam adalah agama satu-satunya yang benar. Bukan yang paling benar. Yo mong si tok-tok sing bener. Apa itu? Islam. Artinya ada kepercayaan yang lain, akidah yang lain, keyakinan yang lain, agama yang lainnya ada. Tapi di sisi Allah benar? Enggak. Semuanya tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul berdakwah ke siapa? Orang Nasoro. Orang Nasrani. Mereka punya Injil itu. Tapi Rasul dengan firman Allah telah membantah laqad kafarul ladzina qalu. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah tsalitsun tsalatsa. Allah satu dari yang tiga, tiga dari yang satu. Atau konsep trinitas. Ini kaidahnya siapa? Nasoro. Dibantah langsung oleh Rasul. Meskipun mereka meyakini adanya Isa, meyakini punya Injil, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Nabi Isa diturunkan dan Injil yang ada Allah firmankan. Sudah mereka ubah-ubah. Artinya ada Nasoro. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdakwah di kalangan orang Yahudi. Mereka punya Taurat. Tapi apa yang terjadi? Mereka merevisi, mengedit dari Taurat-Taurat itu sampai melecehkan Nabi Isa, melecehkan Maryam, mengatakan Maryam itu pelacur. Na'udzubillah. Ya, apa seperti ini dicap sebagai agama yang benar? Tentu
Tidak. Makanya datanglah Islam, agama tauhid dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan seperti halnya Nabi Isa dan Maryam, sebagaimana Al-Quran juga memuliakannya. Tidak sampai menuhankan, tapi juga tidak sampai merendahkan. Nah, kembali lagi. Jadi konsep Islam adalah konsep agama yang benar satu-satunya. Bukan yang paling. Yang paling berarti kita meyakini sing liyane yo bener. Padahal enggak seperti itu. Semuanya sama. Nabi Nuh dakwahnya apa? Islam. Tauhid. Cuma syariat di Nabi Nuh ada di zaman itu. Nabi Ibrahim sama. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, beliau berkata, "Ana mustajabud da'wah." Aku ini bagian dari makbulnya atau dikabulkannya doa bapakku yaitu Ibrahim. Padahal kalau dari sisi sirah Nabi, antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, salah satu riwayat itu 30 generasi. Ya, ada mengatakan 30, ada mengatakan 32. Ada yang mengatakan 34. Artinya 30-an generasi. Nah, itu banyak loh. Tapi apa maksudnya Nabi kita mengatakan bahwa aku ini ya pengabulan dari doanya bapakku yaitu Ibrahim. Artinya ketika Nabi Ibrahim berdoa di zaman itu, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minat tamarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, nyaman, engkau rezekeni dari buah-buahan, macam-macam. Dan Nabi Ibrahim juga memohon kepada Allah untuk menurunkan dari masyarakat itu, dari orang-orang Mekah itu, Rasulah, utusanmu, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi Ibrahim menitipkan generasi yang nantinya lahir darinya utusan Allah, bahkan penutup para nabi, ya, untuk tetap menyerukan dakwah sebagaimana dakwah juga di Nabi Ibrahim. Ya. Jadi banyak terkait dengan kesamaannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi itu pernah mangku Hasan Husain. Ngelus-ngelus mereka sambil wirid. Nah, wiridnya itu sama dengan yang diucapkan Nabi Ibrahim untuk Ismail dan Ishak. A'udzu bikalimatillahi tammah. Nyanjung Allah dulu. Ya Allah, dengan kalimat-kalimat maha sempurnamu, aku berlindung diri dengan kalimat-kalimat maha sempurnamu itu. Perlindungan diri dari siapa? Yang pertama, min kulli syaitonin wa hammah. Yang kedua, dari segala keburukan setan. Itu Rasul berdoa untuk dua cucunya Hasan Husain. Kata Rasul, ini dulu yang diucapkan Nabi Ibrahim kepada siapa? Ishak dan Ismail. Sama apa enggak? Sama. Minta perlindungan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk bocah generasi selanjutnya. Dari godaan setan, godaan iblis. Ya. Karena namanya bocah itu secara fisik masih lemah, secara mental, spiritual juga masih lemah. Makanya yang wirid siapa? Wong tuane. Sing dongane sapa? Wong tuane. Kalaupun diganggu oleh jin, yang meruqyah juga orang tuanya. Maka sebelum diganggu, kita mohon perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Nabi Ibrahim, contohnya Nabi Muhammad. Kalau di dalam surat Ali Imran contohnya ibunya Maryam, wa inni u'idzuha bika. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu supaya bayiku Maryam ini tidak disentuh, tidak digoda oleh setan.
Jadi generasi-generasi orang soleh itu sudah menitipkan generasi ini supaya tidak digoda oleh setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari akidah, dari tauhid. Artinya Joshua setan diajak neng omah. Ya, iblis yang diundang. Ya, pokoknya yang penting bocah-bocah aring Ustaz, ya kan? Bocah-bocah meneng gak rewel. Wis dicekeli barang apa wae padahal di situ banyak setannya, banyak iblisnya. Ya kur modal yang penting aring. Ya, hari itu aring. Besok si aring. Tansaya gede akhirnya ketika kita butuh anak yang soleh sudah nggak tahu lagi karena emang nggak tahu tipe kriteria cara jadi anak soleh itu seperti apa. Ini dari awal dititipkan, bukan hanya dari godaan setan, wahamah dari binatang juga yang membawa madarat. Zaman dulu ada padang pasir enek ular padang pasir yang ngeri itu ya. Apa istilahnya Mas? Viper. Wow. Ngeri. Viper, ular derik, belum kalah jengking. Wong bayi dulu ngerti enek rong, tangannya dilebokne ngono wae. Dintup. Ya. Makanya didoakan. Semoga dijauhkan dari madarat hewan-hewan yang membahaya. Dan ini namanya wirid dan doa abadi. Sampai hari ini masih bisa kita lakukan. Ayo Ustaz, omahku wis rewes ya. Higienis. Ora enek kalau jengking. Ula apa meneh. Lah, coba kita nyebrang sebentar neng Muwardi ngono, Mas. Bangsal anak-anak itu. Ya kan? Coba mereka rata-rata kalau sudah musimnya kena demam berdarah. Lawi goro-goro ini apa itu? Perkara jingklong Mas, lemut, nyamuk. Gue leh cilik timbang kalau jengking. Ya kan? Tapi Masya Allah. Kalau Allah sudah memberikan ujian, anak kena demam berdarah, jadi. Makanya kita berdoa, salah satunya tadi. Berlindung dari setan, berlindung dari hewan yang membawa madarat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa min kulli ainin lamah, dan dari semburan atau saweran dari ain yang itu jelas menyambar. Mohon itu karena yang paling mudah kena ain adalah anak-anak yang masih bayi. Nah ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasul semuanya sama misinya. Anta'budallah wala tusriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, ibadahlah, jangan sampai menyekutukannya. Ini hidayah terbesar. Hidayah iman, hidayah Islam, hidayah tauhid. Jangan sampai ucul. Ini yang terpenting. Karena ini perjanjian besar kita menjadi orang yang beriman. Menjadi hamba Allah. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya ketika menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Satu-satunya surat yang diturunkan 2 kali. 30 juz Al-Quran itu 114 surat. Itu hanya ada 1 surat yang diturunkan 2 kali. Sekali di Mekah, sekali di Madinah. Sekali sebelum Rasul SAW hijrah, sekali sakwise Rasulullah hijrah. Yaitu surat Al-Fatihah. Selain itu nggak ada surat yang 2 kali turun. Double gitu turunnya, enggak. Hanya Al-Fatihah ini. Dan kita terus-terusan membacanya. Minim sehari semalam ping 17. Minim. Lek kurang ngono salatnya mesti bolong. Ya kan? Sudah dipastikan. Saya kok sedina semengi kur 15 loh berarti subuhannya ora berarti. Kenapa? Karena kita sehari semalam sholat wajibnya 17 rakaat dan di setiap rakaat pasti kita baca Al-Fatihah. Jadi minim kita baca 17 kali itu.
Dan di setiap Al-Fatihah kita pasti membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami mohon hidayah, petunjuk. Siratal mustaqim, jalanmu yang lurus. Nah ini para ahli tafsir rata-rata menafsirkannya bagus sekali. Yang dimaksud jalan yang lurus yaitu jalan iman, jalan Islam, jalan tauhid. Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW difahami oleh Abu Bakar dan Umar. Ini perwakilan para sahabat. Maka hidayah itu ya ini. Tauhid, syariat Allah, ketentuan Allah yang telah diserukan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang difahami oleh para sahabat. Itu petunjuk. Dan itu yang kita harapkan setiap waktu. Dan akan kita bawa sampai mati, bahkan sampai masuk surga. Kita berharap seperti itu. Semoga Allah anugerahkan kepada kita sekalian surganya, Allahumma amin. Penghuni surga itu kalau sudah masuk surga, yang pertama kali mereka ucapkan adalah hamdalah. Pujian bagi Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Biasanya khotib atau ceramah kan jadi muqaddimah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah, alladzi hadana, yang mana engkau telah memberikan petunjuk hidayahmu sampai di level ini. Di posisi ini, apa itu? Surga. Ya, maka rugi sekali orang kok sampai meninggalkan dunia ini belum merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Agama yang paling ya sempurna dan satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pembahasan janji kita membawa Allah, kemudian kita langgar, maka ini bagian dari dosa besar. Makanya ada bab khusus, bab maja'a fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi. Bab terkait dengan jaminan. Yaitu kita bersumpah, berjanji jaminannya Allah. Ya kan? Mending jaminan dewe, Mas. Jaminan dulure itu paling mending. Kenapa? Takutnya kita pakai jaminan Allah tapi kita malah berkhianat. Jaminannya Rasulullah ternyata kita berkhianat, maka ini dosanya menjadi dosa yang besar. Dalil yang pertama disebutkan di sini dari potongan surat An-Nahl. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha wa qad ja'altumullah 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Tepatilah janji-janji kalian. Yang mana janji itu kalian telah menjadikan Allah sebagai jaminannya. Dan jangan sekali-kali kalian berkhianat atau menarik janji itu. Atau menggugurkan janji itu. Setelah kalian betul-betul bersumpah dan berjanji, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah engkau jadikan jaminan dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Sekarang gini. Kalau memindah janji dari kebaikan menuju kebaikan yang lainnya, itu pun kita harus mengkafaroi. Apalagi kalau kita sudah berjanji tidak melakukan. Saya kasih contoh. Umpamanya hari ini kita berjanji, insya Allah aku bersumpah berjanji sasi ngarep umroh.
Janji kan ini berarti. Saya berjanji atas nama Allah, demi Allah, sasi ngarep umroh. Kemudian 2 minggu berikutnya entuk rezeki nomplok gede. Yang mana rezeki itu bisa untuk naik haji yang tanpa antri. Pakai visa furoda. Wow. Lumayan, anggaplah 20.000 US dollar. Waduh. Bisa dia. Akhirnya dia, wah sasi ngarep tak munggah kaji wae, gak sido umroh. Nah, itu Pak. Ini kan dari amal kebaikan merubah ke amal kebaikan yang lebih tinggi. Kan tadi kan umroh dia janji. Ya. Demi Allah, bulan depan saya berangkat umroh. Lah kok terjebol entuk duit munggah kaji so. Wah, daripada kur umroh, mumpung enek rezeki sisa tak munggah haji. Tentu antara haji sama umroh mulia mana? Haji. Jelas itu. Bagian dari rukun Islam. Tapi wes kadung sumpah, wes kadung janji. Gimana semacam ini? Boleh dia menggugurkan umrohnya untuk kemudian berangkat haji? Boleh. Kenapa? Karena level sumpahnya berubah menuju ibadah yang lebih utama. Tapi karena dia telah berjanji, dia telah bersumpah, maka dia wajib mengkafaroi janjinya itu. Jadi masuknya ke kafaratul yamin. Gugurkan sumpah bagaimana? Merdekakan budak. Enggak ada perbudakan hari ini. Memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan baju pada 10 orang miskin. Mampu silahkan. Kalau ternyata masih belum mampu, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu dulu. Jadi saat durunge budal kaji, nyaur sik kafarohnya. Ya, silahkan ngundang 10 orang miskin atau puasa 3 hari berturut-turut. Mana yang dia mampu. Baru kemudian munggah kaji. Ini yang belenjani si amal ibadah. Apalagi kalau bersumpah kemudian tidak melakukan. Berarti kan dosanya lebih besar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Dalil yang kedua yang lebih jelas lagi yaitu hadis Rasul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu idza ammara amiron, ketika menjadi pemimpin ala jaisin, kemiliteran, ausariyatin, atau beliau memerintahkan berapa pasukan untuk dikirim, ausahu bitaqwallah, maka Rasul pasti berwasiat, wasiatnya itu takwa. Jangan sampai kalian itu bermaksiat, kalian itu berjihad. Ya, rata-rata jumlahnya kalian lebih dikit daripada jumlah musuh. Kalian itu tidak akan menang kalau di atas kertas. Persenjataan kurang, jumlah pasukan kurang. Yang memenangkan kalian itu hanya Allah. Kalau kalian bermaksiat berarti podo mek musuh. Jur piye meh menang, kan gitu. Faqala ughzu bismillah. Maka wasiat Rasul selain takwa, yang pertama adalah ughzu bismillah, berperanglah dengan menyebut nama Allah. Fi sabilillah, di atas jalannya, ikhlas. Bukan karena pengen dicap pemberani, bukan karena pengen dicap wong sing kuat dan lain seterusnya. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kafir terhadap Allah. Tentunya ini udah ada stepnya ya, step dakwah nggak diterima, ya nantinya diminta untuk bayar jizyah, maka diterangkan di sini. Ughzu, perangilah, wala taghullu, dan janganlah kalian melakukan tindakan ghulul. Apa ini? Ghulul itu dosa besar.
Ini bicara jihad. Jihad itu kalau muslimin menang, di syariatnya Nabi Muhammad SAW itu boleh membawa harta miliknya musuh. Dikenal dengan ghanimah, harta rampasan perang. Di zaman sebelum Nabi Muhammad nggak ada seperti ini. Di zaman Nabi Musa, Sulaiman, ya bahkan zamannya Nabi Isa, muslimin menang dengan musuhnya, itu harta milik musuh tetap nggak boleh diambil. Tapi di zamannya Nabi Muhammad SAW dihalalkan, boleh diambil. Nah bagaimana sistemnya? Ya diambil. Prajurit mengambil silahkan, ngumpulkan. Habis itu diserahkan terlebih dahulu kepada siapa? Komandan tertingginya. Kalau di zaman Rasul, komandan tertingginya Rasul SAW. Maka yang berhak membagi harta rampasan ini siapa? Komandan tertinggi. Itu stepnya. Kalau sampai ada pasukan kaum muslimin menang, kemudian ngumpulkan barang rampasan, kemudian diuntit salah sijine, wah lumayan nggih, cilik ra ketara disai. Tidak disetorkan terlebih dahulu, maka inilah perbuatan ghulul. Ini dosa besar. Padahal habis ngapain? Jihad fisabilillah. Habis berperang di jalan Allah, ini pahala besar. Tapi kalau selepas itu ternyata mengambil harta rampasan sebelum dibagi, itu merupakan dosa besar. Sempurnanya syariat Islam itu sampai di level ini. Ada penataan dalam jihad, dalam perang, nggak asal senjatanya musuh terus diambil, dipek, dewe gitu. Nggak bisa. Nanti komandan tertinggi, kalau memang komandan tertinggi menyerahkan, wes ini, tadi siapa yang bunuh ini tadi? Saya, kapten. Ya udah, kamu berhak dapat senjatanya. Moga-moga luweh titis nih, luweh apik nih kamu menggunakan ini. Lah ini dari siapa? Dari komandan tertinggi. Itu enggak apa-apa. Tapi jangan diuntit dhisik. Ini harta ghulul. Maka, lah kalau enggak ada perang seperti apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan ancaman, yaitu orang-orang yang mengambil harta ghulul, termasuk para ummal. Ummal itu apa? Pegawai, staf, mendapatkan gaji, ya, mendapatkan jelas salary dari bosnya, dari perusahaannya. Kemudian di balik itu ternyata ada hubungan baik dengan link-link perusahaan. Lah kok bisa semakin baik? Karena orang-orang perusahaan itu kadang diajak makan siang, ya, diajak meeting, gimana biar ya dengan perusahaan Anda ini lebih baik. Kemudian dikasih berbagai macam fasilitas tanpa sepengetahuan perusahaan, tanpa sepengetahuan bos. Maka orang yang semacam ini masuk kategori memakan harta ghulul. Ya. Berbeda ceritanya kalau sepengetahuan perusahaan, sepengetahuan bosnya, dan diizinkan. Lah itu beda cerita. Ini kucing-kucingan di balik layar. Dia merasa dapat untung karena dapat gaji bulanan. Tambah lagi karena dia dapat sampingan dari itu tadi. Tanpa sepengetahuan bosnya atau perusahaan. Ini yang disebut dengan harta ghulul. Maka orang yang memakan harta ghulul sama dengan tadi. Para mujahid yang mereka telah berjuang di jalan Allah. Tapi kemudian mereka mengambil harta rampasan sebelum Rasul atau komandan tertinggi pasukan membaginya. Ini hati-hati kita di dalam terkait harta. Ya, sekarang ibadah yang sekelas jihad saja diminta untuk ngati-ngati. Ya, makanya kenapa jihad harus dengan pemimpin yang diakui, yang sah.
Nggak sembarangan pemimpin hanya peletonnya tok, ketua regunya tok. Ya salah satunya karena ada urusan besar ini. Ya, sekarang kalau kita berperang atas nama agama, kita berjalan di bawah komando siapa? Ya kan? Siapa pemimpin tertinggi? Diakui atau tidak? Ya. Kemudian kalaupun perang, terus harta rampasan sopo sing mebagi? Apa terus dipek dhewe? Enggak ada maslahat berarti. Nah ini, makanya enggak sembarangan kita kemudian dikit-dikit kemudian terus perang aja, perang saja. Loh, ini. Barakallahu fiik. Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali lagi mengatakan wala taghullu. Janganlah kalian berlaku ghulul. Wala taghdiru, dan janganlah kalian berpaling. Ya. Nah, ghodar di sini bermakna berpaling dari pertempuran. Ya, artinya melarikan diri, bukan merubah strategi ya, tapi melarikan diri karena takut, ya, pengecut atau semacamnya. Enggak boleh dalam Islam kalau sudah bertemu dua pasukan, kemudian kita, wedi aku tak melayu wae. Itu enggak boleh. Kecuali mundurnya untuk apa? Merubah strategi. Ya, ini yang dibolehkan. Yang kedua, maksudnya berpaling itu belenjani perjanjian. Ya, jadi kalau dengan musuh terjadi perjanjian, gencatan senjata misalnya, atau perdamaian misalnya, maka kaum muslimin berhak untuk menandatangani itu. Ya sudah. Dan jangan sampai kaum muslimin berkhianat di atas perjanjian. Ini yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu setiap diajak berjanji, ya damai ataupun gencatan senjata dengan Yahudi pasti mau. Padahal Rasul juga sangat tahu karakter Yahudi khianat. Ya. Jadi kita belajar dari sini. Dan kemudian gak usah, mesti tukang ngapusi. Rasul diajak perjanjian, tetap beliau datang, tetap beliau mau diajak berdamai. Meskipun beliau tahu ini nanti ujung-ujungnya pasti khianat. Maka di balik itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti sudah punya plan B, rencana selanjutnya. Nanti kalau sudah dikhianati apa langkah selanjutnya? Itu yang kita butuhkan itu. Jangan kemudian kita bermudah-mudahan. Gak usah, gak perlu kita perjanjian dengan lawan. Paling kok yosing nyalai perjanjian mereka. Gak seperti itu. Ketika kita diajak perjanjian kita datang. Tapi satu, ya syaratnya kita jangan sampai khianat dari perjanjian itu. Dan kemungkinan besar yang pasti berkhianat atas perjanjian ini siapa? Musuh. Orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya, mereka nggak punya karakter untuk amanah. Dan Rasul mengajarkan ini kepada kita. Ya. Wala taghdiru wala tumatsilu. Dan janganlah kalian berperang dengan cara memutilasi, mencincang. Karena tujuan muslimin berperang bukan untuk mendolimi jasadnya musuh, bukan. Ya, karena perang kita untuk apa? Untuk meninggikan kalimat Allah, dakwah. Gak mau terima, bayar jizyah. Itu pun sesuai kesepakatan, mampunya berapa. Tetap gak mau bayar jizyah, baru diperangi. Itu pun dicari tempat cepat matinya di mana. Di jantungnya, di lehernya, sudah. Gak perlu kemudian kupingnya dicuil, irungnya diiris, gak boleh seperti itu. Maka di perang Badar, untuk membedakan hasil karyanya mujahid kaum muslimin, yang jumlahnya hanya 300-an itu, dengan malaikat di sini bedanya. Karena sana jumlahnya sudah 1000. Muslimin baru 300. Lah kok
pihak sana banyak yang kelenger. Ya. Maka banyak nanti sahabat yang yang bunuh tadi saya. Ya, yang menjatuhkan tadi saya. Rasa-rasane ngono. Padahal aslinya enggak. Karena dalam peristiwa Badar itu ada sebagian sahabat lagi menebaskan pedangnya ini, belum sampai tubuhnya musuh, wis geledak. Nah, nanti Rasul yang membedakannya seperti itu. Kalau ada jasadnya orang-orang musyrikin di perang Badar, kok podo putul seperti hanya paling banyak driji. Driji-driji kok pada putul, maka ini hasil karya malaikat. Ini bukan awakmu sing mateni itu awakmu. Ya, sak durunge pedangmu nyampe malaikat wis nebas dhisik. Ya. Dan muslimin ya yang tidak termutilasi itu baru hasil karya manusia, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat, jangan kalian berperang mencincang, mutilasi. Ya, ini bagian dari dosa besar. Kalau kita mematahkan tulang mayit saja, itu sama dengan mematahkannya di saat hidup, apalagi mutilasi. Wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian memerangi orang-orang yang tua, orang-orang sepuh, ya, termasuk juga para perempuan, anak-anak. Ini meskipun ada para ulama bersilang pendapat dari hal ini. Sebagian secara mutlak, pokoknya kalau orang tua, lansia, sudah usia bukan usia militer, ya, maka anak-anak dan perempuan jangan sampai dibunuh secara mutlak. Ini sebagian ulama. Sebagian ulama dideleng dulu. Ya, nanti ada perempuan tapi memang ikut di barisan musuh, melu-melu berarti. Ya, atau memang orang lansia juga ikut-ikutan dia. Maka sebagian ulama, orang semacam ini nggak masuk di dalam hadis ini. Kenapa? Karena melo-melo mereka. Dia bukan orang lansia ya singkur, ya sudah duduk manis, ya mungkin di pengungsian. Ya, ini nggak boleh kita apa-apakan. Termasuk pastor-pastor, rohib-rohib ketika beribadah di tempat ibadahnya. Berarti kan bukan dalam kondisi berperang. Ini nggak boleh kita bolimi, masya Allah. Nah ini malah dibom, ya kan, aneh loh. La haula wala quwata illa billah. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembahasan bab ya, perjanjian kita dengan sesama, apalagi perjanjian kita atas nama Allah dan Rasul, ya, sangat terlarang untuk kita khianati atau kita langgar. Yang mana kita telah membacakan muqaddimahnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya hadisnya secara utuh, karena hadisnya ini panjang sekali. Semoga bisa kita ambil beberapa poin dari tema akidah dan tauhid di Kamis depan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.